Perjanjian lama itu isinya Taurat, Mazmur Daud, sama Injil. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Nababan sepertinya sedang mendapatkan mangsa yang empuk ya. 2 orang. Jadi Ustadz Nababan bebas ngawur mengenai Alkitab, dan 2 orang itu hanya mantuk-mantuk atau apa ya? Ya, setuju-setuju gitu ya. Karena Ustadz Nababan ini bagi saya, menurut saya itu menyesatkan 2 orang ini yang tidak sadar dia sedang disesatkan, dan menyesatkan banyak orang yang melihat videonya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Di kitab sucinya, itu yang paling mendasar dulu. Di kitab sucinya, Bible itu yang terdiri dari 3 kitab suci di dalamnya. Di situ ada Taurat, di situ ada Mazmur Daud, di situ ada Injil. Perjanjian lama itu isinya Taurat, Mazmur Daud, sama Injil. Iya kan? Iya. Nah, cuma Islam wajib mempercayai kitab-kitab suci yang terdahulu. Wajib. Kami wajib percaya kepada Taurat, wajib percaya kepada Zabur, wajib percaya kepada Injil. Tapi yang asli. Nah gitu kan, harus yang asli. Karena Taurat itu dulu cuma 10 kata, 10 titah. The Ten Commandments, hanya 10. Itu yang tertulis di batu led, yang diterima oleh Moses. Betul? Yang tertulis di mana sekarang? Di kitab Keluaran pasal 20, ya kan? Ayat pertama apa bunyinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, ya, mau menyerupai manusia, menyerupai hantu, menyerupai batu, menyerupai binatang, itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh bikin patung yang menyerupai apa saja, tidak boleh, itu kan? Nah, di situ hanya 10 titah. Kita tahu di perjanjian lama grup Taurat itu apa? Mulai dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, kitab Ulangan. Ada 5 Taurat itu. Pertanyaannya, penambahan ini dari mana? Nah, kan gitu kan? Yang namanya kitab suci itu adalah wahyu dari Tuhan. Yang namanya wahyu itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Oke, mari kita bersama-sama mengupas satu-satu pernyataan Ustadz Nababan di dalam video ini ya. Sangat menyesatkan dan terkesan bahwa Ustadz Nababan ini tidak tahu apa-apa, atau mungkin bahkan sengaja memelintir ini supaya memang orang-orang ini, orang 2 itu di video itu ya setuju-setuju saja dengan apa yang dikatakannya. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Bible terdiri dari 3 kitab suci, yaitu Taurat, Zabur atau Mazmur Daud, dan Injil. Nah, ini aja udah salah di sini ya. Pernyataan pertama aja udah salah. Jadi, di dalam Alkitab itu tidak hanya terdiri dari 3 ini. Ini ada di dalam bagiannya Alkitab. Perjanjian lama itu ada yang namanya Tanak, yaitu Taurat, Neviim, nabi-nabi, atau Ketubim, atau tulisan-tulisan. Nah, di dalam perjanjian baru itu ada banyak. Contoh aja ini sebagai contoh. Ada Injil, kan? Injil juga ada 4. Kemudian ada Kisah Para Rasul, ada surat-surat kiriman, kemudian ada Wahyu. Nah, banyak kan? Gak hanya 1. Jadi, ini terkesan ngawur. Dan saya melihat 2 orang ini adalah 2 orang yang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Sehingga ketika Ustadz Nababan membahas ini dan membodohi orang-orang ini seperti ini, ya setuju-setuju aja gitu ya, tanpa ada pembelaan sama sekali. Yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa dalam perjanjian lama itu isinya Taurat, Mazmur Daud, dan Injil. Ya kan? Katanya dia. Nah, simak baik-baik ya. Perjanjian lama ada Taurat, Mazmur Daud, dan Injil.
ini Injil yang mana yang ada di Perjanjian Lama? Apakah Injil di zaman Musa? Lucu ya, di Perjanjian Lama ada Injil. Wow, ini luar biasa sekali. Saya baru tahu kalau Injil itu masuk di dalam Perjanjian Lama. Bahkan mungkin ada Injil yang lain di dalam Perjanjian Lama. Karena setahu saya Kristen sudah lama, itu tidak ada Injil di dalam Perjanjian Lama. Adanya itu di Perjanjian Baru. Gini aja ngakunya mantan misionaris yang hebat, luar biasa. Tapi ya, memang ini menurut saya ini memang sengaja dibelokkan ya. Orang-orang yang nggak tahu apa-apa tentang kekristenan ya setuju-setuju aja. Menganggap Ustadz Nababan ini hebat, luar biasa. Padahal salah semua. Selanjutnya, dia tadi katakan, Islam wajib percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Tapi yang asli loh ya. Nah, di sini Ustadz Nababan dan kemudian sampai akhir videonya, dia itu sedang menuduh bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, tidak asli lagi, diubah-ubah. Nah, kalau orang menuduh, seharusnya dia punya bukti dong ya. Buktinya mana bahwa Alkitab ini sudah dipalsukan dan diubah-ubah? Buktinya apa? Siapa yang memalsukan? Kapan dipalsukan? Yang mana yang dipalsukan? Dan kalau bisa tunjukkan yang asli, supaya kita bisa membandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Begitu loh ya. Jangan hanya asal nuduh aja tanpa ada bukti. Itu namanya fitnah. Gitu ya. Selanjutnya, Taurat itu dulu kan cuma ada 10 ya. Kok sekarang ada Kejadian, apa tadi itu? Keluaran, ada Imamat, ada Bilangan, kemudian ada Ulangan. Kok ada 5? Kan seharusnya cuma ada 10 itu Taurat yang diterima oleh Musa itu. Ini kan orang tidak paham ya. Ketika dia ngomong kitab Taurat. Taurat itu ya ada 5 ini tadi. 10 itu adalah 10 perintah Tuhan yang diterima Musa di Gunung Sinai yang harus diberikan kepada orang Israel. 10. Jadi itu ya, hukumnya 10 dulu. Tapi kalau ngomong hukum Taurat, kitab Taurat, ya ada 5 ini. Bukan hanya orang Kristen aja yang percaya 5. Orang Yahudi pun percaya bahwa kitab Taurat itu ada 5. Nggak 10 seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nababan. Itu yang 10 itu adalah perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Termasuk yang menyerupai batu sekalipun katanya. Saya setuju. Nggak boleh menyembah atau membuat patung untuk disembah. Termasuk wujudnya batu. Nggak boleh itu disembah gitu ya. Orang Kristen nggak lakukan itu. Orang Kristen nggak buat patung untuk disembah. Kalaupun ada salib, ada patung Yesus Maria gitu ya. Itu bukan untuk disembah, tapi itu untuk ornamen gereja. Mungkin bagi orang Katolik kalau berdoa di depan Bunda Maria, saya kurang paham mengenai itu karena saya bukan Katolik gitu ya. Tanyakan kepada saudara kita Katolik. Dan saya yakin bahwa mereka tidak sedang menyembah patung itu gitu ya, kepada wujud yang digambarkan dalam patung itu. Bukan patung yang disembah, nggak boleh memang. Orang Katolik juga nggak melakukan itu. Nah, itu ya. Makanya jadi orang Kristen itu yang pintar baca Alkitab, rajin belajar gitu ya. Kalau ke gereja ya sungguh-sungguh ke gereja. Dengerin tuh pendeta sedang khotbah. Jangan hanya main HP aja gitu ya. Alkitab di rumah itu dibaca bukan untuk pajangan. Supaya ngerti Alkitab. Supaya ngerti isinya. Supaya nggak gampang dibelokkan atau dibodoh-bodohin seperti ini. Demikian tanggapan dari saya. Semoga ini memberkati kita. Shalom, salam marah, Tuhan Yesus memberkati.